Oke, terkait dengan materi yang kemarin, minggu kemarin, apakah ada yang mau ditanyakan? Minggu kemarin kita belajar mengenai pembuatan modul ya. Dimana modul ini nggak lepas dengan apa yang namanya fungsi. Oke, dari dua hal itu apakah ada yang mau ditanyakan nggak? Apakah sudah cukup jelas semuanya? Halo Gaby, selamat datang, selamat malam, assalamualaikum. Oke, sip. Gambar Mister sudah tampil semua di teman-teman? Sudah tampil ya? Oke, nice. Oke, ada Gaby, Jennifer, Dennis, dan Zia. Oke, kurang 4 lagi nih. Untuk materi kemarin terkait dengan modul dan fungsi, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, Ricardo, assalamualaikum, selamat malam. Suara Mister kedengaran di sana, Ricardo? Jelas? Clear? Halo Ricardo, apakah suara Mister kedengaran? Oke, apakah masih nge-lag? Oke, balik ke pertanyaan Mister tadi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Yang baru bergabung? Kedengaran. Oke, sip. Halo Nisa, assalamualaikum, selamat malam. Suara Mister kedengaran? Waalaikumsalam, Kak. Oke, Ada. sip, mantap. Thank you Nisa. Mengenai modul dan fungsi ada yang ditanyakan? Kurang dikit lagi nih, kita 7 lebih 10. Kita akan coba mulai. Kalau nggak ada yang tanya, seperti biasa, Mister yang akan mau nanya ya kalau gitu ya. Kemarin, oh ya, kita sudah belajar mengenai. Oh, oke. Oke, kemarin kita udah belajar mengenai modul dan fungsi. Karena nggak ada pertanyaan, berarti asumsinya teman-teman at least sudah menyerap mengenai pembelajaran tersebut. Nah, sekarang Mister mau tanya, kalau kita mau buat modul, kemudian di situ ada fungsi, misalnya namanya fungsi hitung, ya, fungsinya hitung ya. Terus di main program, Mister mau panggil fungsi hitung itu. Nama modulnya adalah kalkulasi. Oke, nama modulnya kalkulasi, fungsinya ada fungsi hitung. Apa yang harus Mister lakukan di main program untuk memanggil fungsi hitung itu? Gampang kan pertanyaannya? Apa yang harus Mister lakukan untuk memanggil fungsi hitung itu? Kita nggak ngoding, belum ngoding. Mister mau tahu pemahamannya dulu ke teman-teman. Mister punya modul namanya kalkulasi. Mister sambil tulis saja ya. Modulnya namanya kalkulasi. Fungsinya fungsi hitung. Apa yang harus Mister lakukan untuk memanggil fungsi hitungnya di main program Mister? Karena nanti ini terkait dengan modul fungsi ini akan terus kita pakai ya ke belakang nih. Kalau teman-teman bingung, masih bingung, perlu konfirmasi ke Mister, silakan, gak apa-apa, dikonfirmasi dulu supaya nanti nggak bingung nih. Gimana? Kan tadi gak ada yang nanya, sekarang Mister yang tanya. Kan hukumnya kayak gitu kan dari kemarin. Kalau teman-teman nggak nanya, Mister nih yang nanya. Apa yang harus dilakukan? Oke, step 1 apa? Mister kasih ini deh. Step 1 yang paling pertama.
Mister coba guide. Mister yang harus lakukan pertama kali ngapain untuk memanggil fungsi hitung? Gimana? Oke, sip. Ada yang jawab nih. Oke, good. Pertama melakukan import modul ya. Gaby udah langsung ngoding ya, mantap. Ada tadi Mister bukan mau ngoding dulu, tapi oke, nice. Ini yang dilakukan Gaby ini adalah code untuk memanggil modul ya, teman-teman ya. Dan pemanggilan modul ini, Mister mau coba jabarkan dulu. Pemanggilan modul ini nggak hanya untuk modul yang kita buat secara custom. Built-in pun caranya juga sama. Contohnya kayak Mister misalnya mau manggil fungsi randin di dalam modul random. Sama kayak gini juga. From random import randin. Kalau ini kan kebetulan tadi Mister custom. Makanya namanya modulnya suka-suka Mister kalkulasi gitu kan. Oke, good. Itu yang pertama, step pertama. Kemudian step keduanya, gimana cara Mister untuk memanggil fungsi hitungnya? The point of ininya, permasalahannya. Ini pertama import dulu, tapi kan belum bisa dipakai hitungnya. Caranya makainya gimana? Setelah itu apa? Atau kalau GB ini versi GB-nya code selanjutnya apa GB? langsung langsung nembak code nih Mister. Kalau ngikutin jawabannya GB. Padahal Mister tadi pengennya algoritmanya dulu. Gak apa-apa. Selanjutnya ngapain? Kan kalau ini doang dimasukin ke dalam main program Mister ya Mister belum bisa make. Masih dia ikut aja tuh modulnya di main program. Tapi gimana cara manggil fungsi hitungnya? Apa yang harus dilakukan? Import fungsi modulnya oke, terus yes, benar banget. Tinggal panggil fungsi hitungnya. Berhubung cara yang digunakan GB di sini code-nya adalah menggunakan operator from, bukannya import ya, from modul import fungsi, maka yang dipanggil cukup langsung panggil nama fungsinya, hitung. Jangan lupa setiap manggil nama fungsi pasti kita menggunakan kurung buka kurung tutup untuk tempat argumennya, meskipun dia nggak ada argumennya, misalnya nggak ada argumennya harus dikirimkan, tetap dipakai fungsinya kurung buka kurung tutupnya. Jangan sampai lupa. Kalau itu lupa, maka yang muncul adalah objek hitungnya, bukan hasil dari fungsi hitungnya atau komen fungsi hitungnya. Jadi hati-hati, itu nggak error, tapi dia akan muncul objek hitungnya aja. Oke, mantap. Good, Gaby. Tadi Mister mau ngomongin mengenai kalau pakai import gitu ya. Ternyata udah dicontohin sama Gaby ini. Kalau mau pakai import, dia harus menyertakan nama modulnya. Kalkulasi dot hitung. Titik itu menandakan bahwa kita memanggil fungsi di dalam suatu modul atau memanggil kelas di dalam suatu modul. Macam-macam fungsinya. Cuma yang sekarang kita pakai masih fungsi dulu. Kelas nanti akan kita pelajari di modul-modul berikutnya. Oke, good. Aman. Berarti clear ya? Semuanya gimana? Sepemahaman kita masih inline ya? Apa yang Mister sampaikan masih bisa diikuti semuanya untuk teman-teman semuanya di sini. Mulai dari atas nih, Gaby, Jennifer, Nisa, Danish, Ricardo, sama Zia. Siaman semuanya. Itu yang perlu teman-teman pegang ya untuk membuat atau memanggil modul. Satu lagi, modul itu biasanya dibuat dalam file yang berbeda, yang isinya itu cuma fungsi-fungsi aja. Jadi kalau modulnya itu di running ya nggak muncul apa-apa. Itu modul. Nah, main program itulah yang nanti akan mengeksekusi algoritma yang akan kita pakai seperti apa dengan menggunakan fungsi-fungsi yang ada di modul. Oke, good semuanya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti silahkan diinterupsi aja, langsung ditanyakan. Kalau gitu Mister akan lanjut ke udah jam 7:10 ke materi kita berikutnya, yaitu terkait dengan turtle. Turtle ini adalah suatu modul yang ada di Python. Dia sudah built-in, gunanya untuk melakukan pembuatan animasi, gambar, dan sebagainya yang berhubungan dengan gambar-gambar lah, kira-kira seperti itu.
kita bisa gunakan turtle mewarnai, kemudian buat ya tadi buat animasi udah ya. Apalagi ya kira-kira ya, buat bentuk-bentuk dua dimensi yang lain atau game juga bisa dengan menggunakan turtle, macam-macam penggunaannya. Nah, kita di sini akan belajar dasarnya dulu terkait dengan turtle. Mister akan masuk ke dalam PowerPoint-nya dulu. Oke, apakah sudah muncul full screen? Oke, sudah. Di sini kita akan coba untuk menggunakan modul turtle seperti yang disampaikan di judul, di mana nanti kita akan mencoba untuk menggambar beberapa gambar-gambar sederhana, misalnya kayak ini ya, perahu layar, kemudian ada lagi nanti misalnya gambar lingkaran dan sebagainya ya. Nah, di prosesnya nanti kita akan mengenal bagaimana cara mengendalikan turtle ya. Turtle itu nama modul ya, tapi secara bentuk sebenarnya dia juga dibuat semacam kayak bentuk kura-kura sebenarnya. Tapi nanti kura-kuranya karena kita masih belajar dasar dulu, bentuknya masih kita buat defaultnya bentuk arrow. Tapi nanti ada kalau misalnya kita mau custom bentuk kura-kura itu ada disediakan oleh si Python-nya. Jadi lucu kok. Lucu. Jadi di sini nanti kita akan mulai belajar terkait dengan penggambaran secara otomatis dengan menggunakan sistem yang kita code gitu kan. Setelah code selesai kita running, maka sistem akan menggambar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karakteristik turtle ini itu adalah kita mengenal yang namanya pixel. Kemudian kita mengenal yang namanya degree nanti. Kemudian kita mengenal namanya beberapa fungsi yang akan mengontrol bagaimana tampilan itu bisa bertahan di dalam konsol kita atau di dalam outputnya. Misalnya dengan menggunakan exit on, click, dan sebagainya. Kemudian fitur-fitur lain terkait dengan turtle-nya. Oke, nah seperti yang tadi Mister sampaikan, kita mengenal pixel. Jadi pixel itu kalau di salah satu digambar itu merupakan bagian dari unsur terkecil di gambar. Jadi dia bentuknya kayak titik-titik gitu ya. Jadi gambar itu sebenarnya kumpulan dari titik-titik, kotak-kotak kecil yang disusun sedemikian rupa, sedemikian rapatnya sehingga membentuk gambar-gambar yang kita inginkan, kayak di Paint kita gambar atau di Photoshop, di Corel Draw dan sebagainya. Sama prinsipnya juga modul turtle ini bekerja dengan menggunakan pixel. Nah, dia ini kalau di sistem karena dia itu nggak mengenal angka selain 1 dan 0, semuanya itu akan dikonversi ke dalam 1 dan 0. Cuman prosesnya nanti dia menggunakan algoritma lain yang misalnya kita ngomong bahasa ASCII, assembly dan sebagainya yang kita nggak akan bahas di sini. Kita hanya akan bahas menggunakan Python-nya itu seperti apa. Kemudian ada penentuan warna. Penentuan warnanya juga di sini sudah ada defaultnya. Jadi sudah disediakan juga. Misalnya merah pakai red, green, blue, yellow, black, pink, light blue dan sebagainya. Atau bisa dengan menggunakan kode hexa. Nah, gimana nanti kode hexanya? Nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain. Karena kalau di sini kita masih belajar dasar-dasar dulu supaya terbiasa dulu. Baru nanti kita bisa buat custom-custom yang lain. Jadi lebih fleksibel lagi karakter kita. Nah, contohnya seperti ini. Jadi nanti akan ada semacam bentuk arrow gitu ya kayak di presentasinya ini, di slide-nya dia akan bergerak sesuai dengan yang kita instruksikan, gambar segitiga, gambar kotak, lingkaran dan sebagainya. Kemudian ada ukuran pen size-nya untuk mengatur ketebalan, kemudian mengatur arah itu untuk angle-nya dan sebagainya yang akan kita pelajari di sini. Ini adalah contoh perintah-perintah dasar yang ada di turtle. Ada forward, berarti dia akan mengukur berapa banyak pixel yang maju. 100 pixel, apa 50 pixel, berapa pixel, 1 sampai nilai tak hingga. Terserah, boleh. Pastikan outputnya ini ya, nggak sampai keluar jalur ya. Kalau keluar jalur ya nggak kelihatan nanti garisnya. Kemudian kalau left right itu dia mengarahkan posisi turtle-nya. Yang tadi Mister bilang kita harus menggunakan derajat. Derajatnya itu dari 0 sampai 360. Pergerakannya itu dari kiri searah dengan jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Dari kiri. Misalnya Mister akan coba switch dulu ke entire screen supaya Mister bisa contohkan dengan image.
Misalnya Mister ada ya, yang dimaksud angle itu pergerakannya, misalnya ini adalah si turtle-nya ya. Ya, ini adalah garisnya. Kemudian ada turtle di sini atau ada simbol yang arrow tadi yang Mister sampaikan. Nah, kayak gini. Dia itu pergerakannya mulai dari sini, derajatnya berputar ke arah sini. Berlawanan jarum jam. Oke. Dan arah yang sesuai dengan arah turtle ini itu adalah arah 0 derajatnya. 0 derajatnya. Nah, untuk turtle sendiri arahnya itu kan kita bisa rubah-rubah ya. Misalnya nih, kalau turtle-nya ke sini Mister, berarti 0 derajatnya gimana? Kita tarik garis lurus. Itu adalah 0 derajatnya turtle. Nah, ini adalah 0 derajatnya turtle. Sekarang 0 derajatnya itu ada di sini. Jadi nanti perputarannya ya dari sini ke sini. Terhitung 0 derajatnya. Oke? Itu untuk kita menghitung angle-nya. Jadi kalau ada segitiga, misalnya bentuknya kayak gini, turtle-nya itu arahnya ke sini. Ini arah turtle-nya ya. Nah, sini. Berarti nanti pada saat dia ingin berbelok ke arah sini, biar dia ngadepnya ke situ, yang dihitung adalah sudut dari ini 0 derajat ke sini. Berapa? Nah, ini hitungan matematis ya. Kalau ini asumsinya adalah segitiga sama sisi, yang sisi-sisinya sama, berarti ini kan 3 sudut ini totalnya 180 ya. Berarti ini kan 60. Kalau ini 60, garis ini adalah 180 derajat garis lurus tuh. Secara matematis. Berarti sisanya yang ini adalah 120 derajat. Nah, ini kita gunakan dengan fungsi tadi, left atau right. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita ingin dia ngarahnya ke kiri, berarti kan ini kan arahnya ke sini ya, kalau kita membayangkan turtle itu dia ngadepnya ke sana, berarti ke kanan, berarti kan tangan kiri kita kan sekarang ada mengarah ke atas ini ya. Berarti dia gunakan left. Leftnya berapa? 120 derajat. Tapi kalau dia misalnya mau menggambarnya segitiganya kebalik, yang di sini kita bisa gunakan right 120 derajat. Jadi yang dipakai adalah sudut terluarnya, bukan sudut dalam segitiganya ini. Ini kan sudut dalam segitiga. Ini sudut dalam segitiga. Ini sudut dalam segitiga. Bukan sudut dalamnya ya, tapi posisi turtle terhadap garis lurusnya. Itulah yang akan menjadi argumen untuk pergerakan derajatnya, baik itu left ataupun right. Nah, kalau yang forward itu adalah panjang garisnya. Misalnya tadi panjang garisnya 100 pixel sekian, ya udah 50 pixel separuhnya, berarti nanti dia akan maju sampai sini separuhnya, atau 10 pixel dan seterusnya. Jadi seperti itu. Terus tadi apalagi di bagian presentasinya, color berarti warnanya, exit on click ini menahan supaya gambarnya itu nggak langsung di reset jadi kosong lagi sama sistem. Jadi kalau ada exit on click tujuannya untuk membuat gambarnya tetap tertahan di outputnya. Nah, sekarang kita coba ini dulu, praktek dulu. Mana tadi? Kita buka di sini. Oke, nah misalnya tadi awalnya kita gunakan from turtle import all. Kita kan gunakan modul turtle ya. Kemudian kita setup dulu, misalnya forward dulu deh. Mencoba apa yang tadi disampaikan di PowerPoint ini. Fungsi-fungsinya, forwardnya apa aja. Ini fungsinya buat apa aja gambarannya. 100 pixel. Sekarang kita coba running ya. Lihat di sini. Langsung hilang. Kenapa? Karena kita nggak pakai exit on click. Nah, gunanya exit on click itu untuk menahan. Exit on click. Fungsi ya ini ya. Ini fungsi ya, jangan lupa kurung buka kurung tutupnya. Jadi ketahan dia. Jadi dia tetap berada di outputnya.
Oke. Nah, sekarang kita coba lanjutin. Selain ada forward, itu ada yang namanya kondisinya left misalnya. Leftnya 120 derajat. Saat ini kita running, lihat di bagian turtle-nya ini arahnya, ini kan masih lurus ke kanan ya. Saat kita running, nah berbelok nih, dia udah kayak berputar 120 derajat ke kiri. Kemudian siap untuk maju lagi. Misalnya kita buat forward lagi nih, misalnya ya. Kita copy, paste di sini. Cara nih. Nah, kayak gitu. Jadi hitungan matematisnya itu gunanya untuk mengarahkan gerakan dari si turtle-nya, bukan untuk berbelok, tapi mengarahkan. Bentar, izin Mister ke kamar mandi bentar. Oke, Mister sudah kembali. Kita lanjutkan. Nah, kemudian dari sini tadi yang Mister sampaikan, posisi 0 derajatnya si turtle itu udah berubah, bukan berarah garis lurus tadi ke kiri ya. Lihat bentuknya si turtle-nya arahnya. Berarti ke sini lurus ini adalah 0 derajatnya. Dan ingat, kalau kita mau buat segitiga sama sisi, itu kondisi 180 derajat. Untuk membentuk sudut dalam 60, kita perlu mengarahkan 120 derajat lagi ke kiri. Sama. Jadi ini kita copy. Kita lihat. Misalnya tuh. Udah siap nih. Udah berputar, kemudian siap untuk maju 100 pixel lagi. Set. Nah, lihat, saat kita nggak mengarahkan kemanapun, yang akan diingat adalah arah terakhirnya, yaitu left 120 derajat terakhir. Dan ini ke sini itu adalah kondisi 0 derajatnya si turtle pada saat ini, ke bawah sini. Kalau tadi ke atas, yang pertama adalah ke kanan, sekarang terakhir adalah ke kiri. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada ya, di chat belum ada. Kembali lagi ke contoh sini. Nah, kalau nggak ada, Mister coba lanjutkan. Ini ada color. Colornya ini bisa kita define di awal. Contohnya seperti ini. Misalnya kita buat colornya adalah red. Dia string ya. Kita running. Nah, dia akan berubah jadi red. Kalau dia yellow, gitu kan. Seperti yang ada di presentasi tadi ya. Di file presentasi tadi. Warnanya kuning. Dan sebagainya. Green. Kurang lebih seperti itu penggunaan untuk yang warna. Sekarang Mister balik ke sini. Nah, selanjutnya nanti coba kita akan menggunakan beberapa soal di course untuk menggambarkan beberapa hal sesuai dengan soalnya. Nah, selain fungsi-fungsi yang tadi juga ada yang namanya pen size dan circle. Kalau tadi kan kita mau menggambar yang dia awalnya dari bentuk garis ya. Nah, kalau mau bentuk lingkaran, dia udah ada perintahnya, fungsinya circle. Ditambah dengan jari-jari lingkaran. Jari-jari, bukan diameter, hati-hati. Karena ada beberapa yang berpikir jari-jari itu diameter. Ingat ya perbedaannya ya, kalau jari-jari itu setengah lingkarannya itu loh. Kalau yang diameter itu satu lingkaran full. Yang di sini yang dimasukkan adalah jari-jari. Jadi kalau diameternya itu 20, yang dimasukkan adalah diameter bagi 2 ya, jari-jari ya, yaitu 10. Jadi kalau kita mau gambar lingkaran misalnya di sini gotonya. Oh iya, lupa Mister. Posisi di awal saat kita tidak menentukan
koordinat itu adalah 0,0. 0,0-nya turtle itu ada di tengah. Di tengah layar ini. Jadi di tengah output. Oke, itu adalah 0,0. Nah, sekarang Mister mau ganti ke koordinat 100. Ini pen up. Kemudian pen down. Coba cek, berhasil. Nah, udah bergerak ke koordinat yang lain. Ini ada fungsi yang Mister baru ketikkan dan ada goto juga. Pen up itu untuk mengangkat si turtle-nya. Dalam artian saat dia bergerak, dia nggak akan diikuti dengan garis yang akan tercipta dari gerakan tersebut. Kalau nggak ada pen up-nya, bisa coba komen. Lihat di sini, saat dia bergerak, dia akan diikuti oleh garisnya. Bayang ya, dia akan diikuti oleh garisnya. Dan lihat gerakannya. Saat dia bergerak, arahnya pun itu masih menyimpan posisi terakhir yang left. Jadi kalau ini nanti misalnya kemudian Mister mau forward 50, dimana ini nanti Mister mau set colornya, colornya jangan di situ, di sini. Colornya jadi red. Maka yang terjadi adalah dia akan mengikuti arah garisnya. Nah, dia ikuti arah garisnya, arah garis terakhirnya, yaitu garis yang ini tadi ya, sini sejajar kan, ini sejajar 120 derajat ke kiri yang dari posisi terakhirnya. Jadi hati-hati kalau mau dia pengennya ke kanan dulu, ke bagian kanan sini, berarti kita harus geser dulu ke 120 derajat ke kiri biar dia lurus ke kanan. Jadi selalu kita membayangkan posisi turtle itu, kita itu sebagai di posisi turtle-nya. Oke ya, bayang ya. Nah, sekarang Mister tidak akan mencontohkan di bagian garisnya, tapi lebih mencontohkan nanti penggambaran circle-nya. Circle, misalnya 20 deh. Jangan deh, 10 aja, biar kecil. Nah, ini tadi yang belum selesai tadi ya, Mister sampaikan. Pen up itu untuk mengangkat supaya dia nggak diikuti garisnya. Kemudian goto ini untuk memerintahkan sistem pergi ke arah 100, 100. Koordinatnya X, Y. Kemudian pen down ini untuk menurunkan turtle supaya dia bisa menggambar lagi dengan diikuti oleh garis. Nah, sekarang kalau kita gabungkan semuanya, nah, udah ada warna lingkarannya. Kemudian kalau di sini mau kita kasih warna red, kemudian kita running, maka dia warna lingkarannya yang akan berubah jadi red. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada silakan raise hand atau mau di chat juga boleh. Kalau Mister lihat di chat masih belum ada yang mau bertanya sampai sini? Ini fungsi-fungsi dasar yang harus teman-teman tahu di turtle. Oke, kalau nggak ada, Mister akan lanjutkan. Kemudian tadi untuk yang circle, kemudian derajatnya, ingat derajatnya kita menggunakan yang sisi terluarnya atau angle terluarnya, bukan angle dalam segitiganya. Oke, kita bisa masuk ke tugasnya, tapi satu lagi kita mau cek dulu. Nah, ada lagi begin fill dan end fill yang Mister tadi belum dibahas. Tadi yang pen up, pen down, dan goto udah sempat dibahas di awal tadi. Sekarang begin fill dan end fill. Gunanya apa? Begin fill dan end fill ini gunanya untuk mewarnai. Jadi misalnya nih kita udah punya bangunnya bentuknya seperti ini kan, segitiga atau lingkaran. Kita mau warnai. Warnanya jadinya misalnya jadi biru gitu ya. Kita gunakan begin fill di awalnya. Jadi misalnya di sini red-nya udah, kemudian begin fill sesuai yang ada di sini. Perintahnya begin fill dan end fill. Untuk mulai mengisi warnanya sesuai dengan apa yang udah kita tentukan. Kalau ini misalnya ini warnanya yang kita udah tentukan kan merah ya. Begin fill. Kemudian setelah circle baru kita kasih end fill. Kita coba running.
dia jadi merah. Begin fill dan end fill ini tempatkan pada saat kita selesai membangun suatu bentuk. Misalnya ini tadi ya, posisi terakhirnya kan untuk membangun segitiga kan di bagian forward ini. Jadi kalau kita mau menggambar mewarnai yang segitiga ini, tempatkan end fill-nya itu di bagian terakhir bentuknya, end fill. Kita running, dia akan hijau, satunya lagi merah. Jadi penggunanya seperti itu, dia akan seperti nge-wrap up gitu ya, nge-wrap seluruh programnya, di mana bagian akhir dan bagian awalnya itu kita buat dia berwarna semuanya. Mister, apa yang terjadi kalau end fill-nya itu ternyata kita taruh di tengah-tengah? Di sini belum selesai gambarnya nih, masih dia di ke sana ke atas, belum ke bawah. Dia belum jadi tapi udah diwarnain. Sama bentuk akhirnya, tapi pergerakan animasi turtle-nya akan terlihat aneh. Dan nanti takutnya akan jadi bug. Makanya best practice-nya adalah tempatkan pada saat kita sudah selesai menggambar. Jadi pada saat kita melakukan apapun itu jelas batasannya. Kalau kita mau pakai warna yang ngeblok, begin itu pertama itu yang di begin fill-nya itu adalah pada saat kita mau pertama kali menggambar. Yang kedua, yang terakhirnya di end fill-nya itu adalah pada saat kita selesai menggambar. Jadi batasannya udah jelas ya, supaya sesuai dengan algoritmanya dan tidak memungkinkan ada yang namanya bug terjadi. Oke, ini untuk yang begin fill dan end fill. Ada yang ditanyakan sampai sini? Gak ada ya, masih simple ini karena dia hanya menambahkan ini di bagian awal dan bagian akhirnya untuk end fill-nya. Oke, kemudian nah ini koordinatnya, dan tadi saya sampaikan kondisi awal turtle adalah 0,0. Dan di punya kita kebetulan nih, ini kebetulan bukan artinya ini minus 200 sampai 200 ini adalah batas maksimumnya si turtle, enggak. Ini tergantung dari pixel kita, pixel rasionya kita atau resolusi kita. Kebetulan untuk yang di web itu dibatasi minus, yang paling kiri itu adalah minus 200, yang paling kanan itu adalah 200. Kalau ini kondisi normal ya. Karena ada beberapa web yang kalau resolusi komputernya itu ternyata di bawah 800 misalnya, itu bisa lebih kecil daripada ini. Tapi ini resolusi normal itu 200 sampai ke minus 200 yang kiri, yang kanan itu adalah 200. Sama kayak model Scratch. Kalau ke bawah kan dia minus 200 ya, Y-nya. Kalau yang ke atas dia positif 200. Mirip. Jadi kalau teman-teman udah pernah belajar Scratch, harusnya di sini tinggal ngulang dikit-dikit aja. Nah, ini cara menggambarkan tadi. Nah, pen up and down ini supaya tadi ya nggak diikuti oleh garisnya ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke bagian course kita. Silakan dibuka course-nya. Course-nya di mana ya? Course-nya. Oh, yang ini tadi, Mister. Ini masuk ke yang nomor 1. Oh ya, course-nya nanti sebentar, Mister akan buka di sini. Silakan teman-teman masuk ke bagian modul 4 P1 ya. P1 lesson 1 pelajaran 1. Berarti yang ini modul turtle yang pelajaran nomor 1, Your Comfort Design Ruangan. Diklik nanti akan munculnya seperti ini. Ini teori-teorinya nih. Nah, jawabannya mana nih? Ini kan udah dijelasin semuanya nih barusan. Ada fungsi forward, left, from turtle import dan sebagainya. Posisinya yang mana aja? Ini A, B, C, D, E misalnya. Forward ini yang di mana? Nah, Mister ganti ke ini aja ya supaya bisa melihat jawaban dari teman-teman kalau pakai chat. Pakai yang ini. Nah, kalau pakai entire screen ntar Mister kalau ganti jawabannya layarnya juga ganti. Nah, oke. Yang pertama forward. Ditaruh di mana? A, B, C, D, E. Oke, ada jawaban. A. Gerakan kura-kura ke depan. Yes, benar. Kemudian selanjutnya yang left.
Yang left, yang left. Yang left. B, C, D, E. B, oke. Okay. Nice. Yang from turtle import. Oke. C yang mana? Ya, benar. Sekarang yang right end. Oke, udah paham semua nih kayaknya nih. Langsung diborong. Langsung diborong right-nya. E. Ya, benar. Ini yang D. Maksudnya itu ya. Oke, good. Mantap. BTW ini cewek-cewek semua nih. Suara yang cowoknya mana nih? Dennis, Ricardo, Zia. Iya nih, Dennis, Ricardo, Zia. Habis ini ntar kalau ada pertanyaan teori lagi, yang jawab Dennis, Ricardo, atau Zia ya. Dan cewek-ceweknya udah pada mantap nih. Sekarang lanjut ke yang nomor... apa ini? Kok ada gambar? Oh, ini cuman presentasi. Oke. Oh, ini typing. Lanjutin nomor 2 typing. Nah, nomor 3 nanti benerin masalah. Silakan nomor 2 diketik-ketik. Nanti Mister tunggu di nomor 3 ya. Sembari Mister mau coba cek progresnya. Nomor 3 saya nggak suka. Nomor 3. Willy, udah nomor 3. Baru Mister ngomong nomor 2 suruh typing langsung nomor 3. Oke, nomor 3 nggak hijau. Ntar nih soalnya ngapain ya? Jalankan dan pelajari program. Oke, berarti kita proses debugging ya. Bentuknya seperti apa yang sebenarnya? Oh, ini ya bentuknya kotak ya. Yang diminta kontak. Kotak bukan kontak. Tadi siapa tadi yang sudah selesai tadi? Nomor 3. Coba Audrey bisa share screen. Harusnya sudutnya berapa? Oke, lihat di bagian program posisi terakhir turtle ngadep kemana Audrey? Ini kita bener-bener harus persis ya. Sama kayak kalau kita kayak kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin tulisannya yang harus persis, sekarang bentuknya itu posisi terakhir, posisi awal itu juga harus sama seperti contoh di gambar. Kalau di gambar ada nggak arah turtle-nya kemana? Ini gambar turtle-nya kemana? Nggak ada. Tetapi terjadi sesuatu yang salah. Ini udah bener sih. Ini nggak pakai hide kok, berarti masih aman. Coba punya Audrey tadi, lihat lagi Mister. Mana punya Audrey tadi? Mana tadi? Ini punya Audrey kan? Yes. Forward 90, forward 90. Nah, yang bagian terakhir itu Audrey. Forwardnya kenapa masih 100? Kok 100 beda sendiri? Itu kalau 100 jadinya nggak persegi kan? Kalau persegi itu semuanya harus sama. Nah sekarang tadi ada ketentuan pikselnya berapa nggak? Berapa jaraknya? Jaraknya sepertinya nggak dirubah Audrey, tetap 100. Kalau defaultnya kan ini 100 tuh. Kalau di yang sebelum Audrey ganti forwardnya kan aslinya 100. Tapi leftnya itu yang dia agak kacau sehingga gambarnya nggak jadi kotak kan gitu ceritanya nomor 3. Jadi kita cukup ganti yang bagian leftnya aja Audrey. Forwardnya biarkan tetap 100 semuanya. Karena nggak ada ketentuan nih mengganti. Karena kalau nanti diganti 90 takutnya nanti jadi masalah di automatic checknya. Jadi kalau teman-teman nggak ada ketentuan suruh mengganti, biarkan default dulu. Kalau ternyata dia ada ketentuan untuk mengganti misalnya jadi berapa gitu ya, baru nanti dilakukan. Itu kurang. Tapi Padi kurang dikit loh. Itu yang terakhir yang baris ke-9 belum 100 Audrey. Masih 90. Coba dibenerin dulu, dirapiin. Jadi biar nggak lubang gitu. Oke. Tapi udah dapet. Intinya di sini kita suruh benerin angle-nya aja. Untuk bagian pixelnya tidak usah diedit. Semuanya udah oke. Oke, nice Audrey, good job. Ada lagi. Oke, udah aman ya.
Sekarang tadi Mister mau cek progres. Nah, tadi ini dia. Apakah udah selesai ke nomor 4 semua? Sudah nomor 4 semua. Oke. Okay. Ya, good. Nomor 4 semuanya. Wah, kan udah sampai ada yang bintang. Cepet banget. Oke. Okay. Bagi yang sudah sampai nomor 6, udah selesai, silakan lanjutkan ke bintang dulu sembari kita tunggu teman-teman yang lain. Kita akan coba batasi sampai pukul 8 ya. Kalau pukul 8 masih ada yang belum, nanti kita akan berpindah ke yang course berikutnya dulu. Nomor 3, oke, Danish. Bisa share screen, Danish? Oke, kita coba lihat di sini nomor 3 perintahnya apa nomor 3 ini? Nomor 3 ini menggambar persegi kan? Ya, benar. Forwardnya, nah ini tadi yang Mister sampaikan. Forwardnya jangan diganti Audrey. Kok Audrey? Dennis. Tadi kasusnya mirip sama punyanya Audrey sepertinya. Forwardnya itu kan kalau dia reset, nah 100 kan. Yang akan kita ganti itu hanya sudutnya. Karena kita mau membentuk dalam bentuk persegi. Dimana sisi-sisinya itu masih sama semua 100 tapi sudutnya supaya kita bisa mendapatkan perseginya. Sekarang coba di running. Runningnya pakai checklist. Nah, good. Nice, Dennis. Kita runningnya tetap pakai checklist ya. Kalau kita kalau dia automatic check. Tapi kalau pakai yang ada kan satunya lagi yang dicek by teacher. Nah itu boleh pakai. Emang nggak ada checklistnya sih. Kalau saya ingat Mister, dia adanya cuma tombol play aja. Nomor 4, ngasih warna pakai fungsi color. Color, kemudian dalam kurung argumennya apa? Red atau blue atau yellow dan sebagainya. Nah, kayak yang Mister chat di itu ya, tulis di chat. Misalnya red, yellow, pink, blue dan sebagainya. Black. Defaultnya turtle itu black. Kalau nggak kita define, dia akan dapat colornya itu black. Dan ikonnya turtle defaultnya adalah anak panah. Tapi itu nanti kita bisa buat yang lain, bentuk pointernya istilahnya. Oke, mantap. Sekarang udah. Jangan bilang udah ada yang selesai. Oke. Oke, masih belum jam 8 udah pada cepet-cepet nih. 45-nya 4 udah hampir mau selesai semua. Oke, nomor 4. Sekarang udah pada nomor 4 semua. Oh, nomor 4 ini apa ini nih? Menggambar garis. Oh, menggambar garis doang dengan panjang 100. Oke, panjangnya 100 pixel menggunakan pulpen warna biru 10 pixel. Tadi Mister udah menyampaikan ada ini tadi Mister lupa nih kayaknya. Pen size. Ada pen size. Jadi ini perintahnya seperti ini. Nah, ini menentukan pixel ketebalannya. Kalau di sini kan tadi disampaikan pulpen warna biru 10 pixel. Berarti ini ketebalannya 10 pixel. Jadi nanti di sini tulisnya 10 ya. Kalau misalnya maunya 30 ya tulisnya 30. Tadi Mister kayaknya lupa belum menjelaskan ini ya, pen size. Ini untuk yang mengatur ketebalan ini. Nah, yang lainnya udah ada kan? Color ada, kemudian panjang 100 pixel berarti kita gunakan fungsi apa? Udah gampang. Tinggal garis lurus aja warnanya biru ya. Kita pakai bahasa Inggris ya. Nanti pada saat argumennya dikirim tidak menggunakan bahasa Indonesia. Salah. Itu yang nomor 4. Oke, mantap. Nomor 4. Udah mau nomor. Kalau yang nomor 5 segitiga. Nah, ini tadi yang sudah kita buat ya. Tapi ini beda nih ketentuannya ya. Nomor 5 ada ketentuan. Hati-hati. Ketentuannya
biru muda. Oh, warna biru muda itu kalau di sini kita defaultnya itu dia panggilnya light blue ya kalau nggak salah. Kalau biru muda. Nah, Mister akan kasih warna-warna yang tadi. Nah, ini dia. Kalau teman-teman butuh warna-warna di online lesson Mister udah sediakan. Kalau merah manggilnya red, green dan sebagainya. Kalau yang biru muda light blue. Di sini nggak ada tipsnya. Ada tipsnya nggak? Nggak ada. Tipsnya nggak ada mengenai warna. Oke, kita coba cek dulu. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada, aman. Progresnya seperti apa? Oke, bagi yang sudah selesai di bagian soal pertama, boleh teman-teman lanjut ke yang desain ruangan 2 ya. Bagi yang ada kendala, kesulitan bisa raise hand supaya nanti bisa kita bahas bersama. Mister bisa masuk ke bagian code-nya. Yang di online lesson Mister sudah sediakan mengenai pemanggilan warna-warnanya. Yang secara default sudah disediakan oleh Turtle. Oke, Audrey nomor 4 bagaimana? Oke, nomor 4 Nisa, pas banget. Nisa juga mau nanya nomor 4. Nomor 4. Mister back ke code-nya. Pertama, tetap kita masih harus menggunakan from ya untuk mengimport turtle-nya. Seluruh fungsi turtle-nya, from turtle import all. Kemudian nih ketentuannya, kita suruh menggambar garis lurus saja, panjangnya 100, berarti forward 100. Kemudian menggunakan pulpen warna biru 10 pixel. Oke. Nah, penggambaran dengan menggunakan pulpen warna biru itu kita define di bagian awal ya, supaya nanti dia gambarnya sesuai dengan warna biru juga forwardnya ini. Color blue. Kemudian satunya lagi pen size-nya mintanya apa? 10 pixel. Habis itu kita buat dia ada suruh exit conflict. Nih, gambar harus tetap berada di layar. Berarti dia ada exit on click. Jangan lupa untuk mempertahankan gambar yang ada di layar ya. Maksudnya di outputnya sini. Kalau enggak nanti dia akan langsung hilang. Nah, cepet banget. Garis lurus. Seret, udah itu aja. Habis itu udah. Tapi pakai checklist ya kalau teman-teman mau running supaya dia nanti muncul green flagnya. Jadi seperti itu. Setup color, setup pen itu dilakukan di awal. Meskipun di perintahnya dia kalimatnya terakhir ya. Jangan kebalik. Kalau ini dulu forward dulu baru teman-teman kayak gini, dia warnanya bukan biru.
warnanya bukan biru, ini apa, hitam. Tapi setelah hitam baru dia ganti warna biru, karena kita di Python, ingat ya kondisi awal Python pada saat kita pertama belajar pertama kali, dia sekuensial, urutannya harus diperhatikan. Oke, gitu ya, nomor 4. Coba Mister cek. Clear semuanya? Untuk yang nomor 4. Oke, good. Nomor 5. Oke, nomor 4. Bentar, ini masih belum di-submit atau gimana? Oke, Nisa bagaimana? Apakah sudah clear? Nisa dan Zia? Belum? Oke, coba Mister cek dulu yang punya Nisa. Masih ada masalah. Oke, silahkan coba screencast dulu Nisa biar Mister bisa masuk ke code-nya. Lihat code-nya. Nah, ini tadi yang Mister sampaikan. Penentuan warna dan pen size itu harus dilakukan di awal Nisa, setelah kita melakukan import turtle-nya tadi. Jadi baris 3 dan 4 itu ditaruh di atasnya forward. Jangan di bawahnya forward. Kalau di bawahnya forward nanti warnanya nggak jadi biru. Nah, pen size sama color blue-nya itu ditaruh di atasnya forward semua. Oke, terus satu lagi yang color blue itu juga ditaruh di atasnya forward. Terserah mau di bawah pen size atau di atasnya pen size boleh. Oke, yang bawahnya color blue-nya dihapus saja. Habis itu kayaknya typo tuh, yang exit on click-nya. Exit on click. Kalau yang punyanya Nisa typo tuh. XT on click. Oke, exit on click. Yap. Nah, sekarang coba running. Pakai sebentar. Itu forwardnya 100. Oke, sip, mantap. Dah, kebayang ya? Oke, nice. Coba di running dulu. Nah, oke. Good job. Jadi inisiasi awal kembali Mister akan ingatkan untuk teman-teman semuanya, dilakukan di awal. Inisiasi awal itu apa? Contohnya seperti pen size, color, terus begin fill. Ini kan masuk ke bagian awal ya, sebelum kita membuat suatu bentuk. Itu harus dilakukan di awal, di atasnya. Jangan pada saat udah selesai kita buat bentuk baru kita buat fungsinya, kita panggil colornya jadi warna biru ya, nggak bisa, dia nggak akan berubah warnanya. Yang terjadi sama kayak punya Mister ini, dia digambar hitam, setelah itu turtle-nya yang dirubah jadi warna biru, bukan garisnya. Gak hijau yang Audrey apa nih, coba di screencast. Ini nomor berapa yang Audrey ini yang gak hijau? Di bagian kedua deh. Bagian pertama harusnya automatic check semua ya. Ya betul. Bagian yang kedua baru nanti ada yang dia pakai ini, Mister yang ngecek. Bisa screencast Audrey? Pakai tombol checklist Audrey kalau ngecek. Coba checklistnya. Nah, apa yo? Dia sebenarnya menggambar, tapi dia nggak tertahan di outputnya. Untuk menahan dia gambarnya tetap di itu kasih apa? Nah, itu exit on click-nya. Jangan lupa. Exit on click. Yes. Nggak di spasi, Audrey. Dia digabung. Oke. Kurung buka kurung tutup. Tuh, udah betul. Mantap. Itu saja. Exit on click itu penting kalau ada instruksi yang menyuruh kita di sistemnya itu ngomong pertahankan gambar. Itu maksudnya exit on click ya teman-teman ya. Nah, harusnya semuanya ada perintah itu ya. Kayaknya ada semua ya harusnya. Karena exit on click kan jadi perintah dasar ya. Nanti ada lagi yang namanya hide turtle. Nah, kalau ada nanti perintahnya ngomong sembunyikan pointer turtle atau sembunyikan kursor. Nah, itu artinya adalah hide turtle itu tadi. Kalau yang exit on click mempertahankan di layar, kalau hide turtle itu menyembunyikan kursornya atau pointernya.
Oke. Waduh, mantap. Nisa Zia, bagaimana Zia? Nomor 4. Ada kendala gimana Zianya? Nomor 4, pastikan inisiasi awalnya dilakukan di atas ya. Bisa screencast ya supaya Mister bisa ngecek di bagian mana nih code-nya yang Zia mungkin bermasalah. Oh, GOTW. Oke, siap. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya ya teman-teman ya. Tidak apa-apa. Belajar bareng. Untuk di Turtle ini nanti kita aplikasinya ada beberapa ini ya, beberapa macam. Yang pertama kita gambar-gambar kondisi yang sederhana dulu, gambar bangun ruang dua dimensi segitiga, persegi, kemudian lingkaran, gitu-gitu. Nah, nanti di beberapa modul berikutnya kita akan coba menggambar animasi misalnya gerakan. Kemudian nanti ada yang namanya di project akhirnya, kalau tidak salah di Turtle ini dia nanti akan menggambar pemandangan sederhana, misalnya di kota ada gambar gedung, gambar matahari, gambar apa dia tanah, rumput, ya kayak gitu-gitu. Tergantung kreativitas teman-teman nanti. Boleh bebas sebenarnya, nggak harus seperti itu. Kalau teman-teman punya ide yang lain, misalnya gambar pohon dan sebagainya dengan menggunakan kumpulan circle yang nanti akan jadi daun-daunnya pohon, itu boleh juga, nggak ada masalah. Itu nanti di project akhirnya, jadi sebagai gambaran awal nanti untuk project turtle-nya. Jadi di sini kita happy happy nih di turtle ini, kita nggak terlalu banyak ini ya. Ya menurut Mister lebih ini lebih enak karena kita bekerja dengan membentuk gambar, jadi lebih interaktif. Oke, ada yang bertanya? Gambar ombak ini kayaknya di nomor berapa ya? Ini di nomor yang gambar perahu layar itu bukan? Dia menggunakan gambar ombaknya menggunakan kumpulan bentuk segitiga kan kalau nggak salah. Hari ini di nomor betul nggak? Mister lupa nih. Kayaknya pernah baca sih di soal itu. Dan Mister coba buka soalnya. Kalau bentuknya itu kayak segitiga, kayak bentuk rumput gitu, Jennifer, itu bisa kita gunakan angle aja, di repeat lebih cepat daripada sebenarnya bisa juga satu-satu kita gambar satu-satu, cuman nggak efektif, mending di repeat aja. Nah ini kan kalau yang ada di contohnya misalnya ini, nah ini yang di nomor 2 ya kalau nggak salah, desain nomor ruangan nomor 2 yang nomor 4. Nah ini ada gambar ombak nih, ombak kecil ini. Nah dia menggunakan segitiga, kumpulan segitiga, naik turun naik turun naik turun. Nah ini sudutnya sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau di sini penggunaan ombaknya itu dia pakai sudutnya berapa nih? Gambar ombaknya. 45 derajat ya. 45 derajat. Kemudian diputar 90 derajat dari posisi terakhirnya.
Gimana Jennifer? Apakah sudah terjawab atau ada yang mau ditanyakan hal lainnya terkait dengan ombaknya? Mengapa di kodenya I sama dengan 1 + 1 I sama dengan I + 1 yang mana? Yang baris ke-28 maksudnya ya? Itu untuk counter. Ingat while itu nggak ada batasannya ya. While itu ketika kita gunakan while itu kita asumsinya infinite loop. Bagaimana cara kita menghentikan? Kita gunakan kondisi. Nah, kondisinya di sini dia dibatasi dari I lebih kecil dari 20. Nah, kalau kita balik ke konsep di awal Python, sebenarnya code seperti ini menurut Mister nggak pas. Karena kita udah punya batasan. Kalau kita punya batasan pakai for aja. Tapi jangan dirubah karena ini kondisinya udah by system. Takutnya nanti automatic check berubah. Dikatakan kita sudah melakukan kesalahan padahal enggak gitu. Biarkan seperti ini, tapi best practice-nya ketika kita menemukan posisi perulangan yang sudah tahu batasannya, gunakan for. Jadi lebih singkat, nggak usah pakai I sama dengan I + 1 lagi. Kita nggak perlu mendefine counter di baris ke-22. Ini counter Jennifer, sebenarnya buat counter. Untuk membatasi kondisionalnya bahwa while ini akan terus bekerja ketika nilai I-nya itu di bawah 20. Tapi kalau udah sampai 20 atau ke atas, dia akan stop. Dia akan lanjut ke bagian write 45 ini. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kenapa kok dia muncul I sama dengan I + 1 di dalam body loop-nya. Oke, yang chat biasa sudah benar ini. Oh, sebentar. Yang mana Gaby? Coba punya Gaby di running. Mana punya Gaby? Ditutup dulu tas panelnya. Habis itu di running. Enggak, memang ini memang lemot apa nge-lag ya? Masya Allah. Kok pelan banget? Ini memang lemot ya? Oh, oke. Ya, benar Jennifer. Itu berapa repetisi ombaknya? Oke, GB itu sebentar. Mister akan coba masuk ke yang punya GB aja langsung. Itu nomor berapa ya GB tadi ya? Nomor 6 ya tadi ya, kalau nggak salah. Siapa tahu bisa Mister. Oh, nomor 4. Tadi nomor 6. Oh, nomor 6 tadi punyanya ini ya, perahu layar tadi. Ya, GB. Yes, sudah benar GB. Udah Mister coba cek. Kenapa ya kok tadi kok munculnya punya GB kok kayak gitu ya? Kok pelan banget. Oke, tinggal disubmit ya. Nomor 4 itu disubmit, nanti Mister yang akan ngecek. Oke, untuk yang GB udah oke. Ini nomor 4 Audrey, ini nomor 4 yang mana Audrey? Sebentar, Mister coba refresh dulu progresnya. Wih, di nomor 4. Udah pada nomor 2 semua ya. Kira tadi Mister. Oke, siap nomor 4. Nomor 4 kenapa nih yang punya Audrey? Coba punya Audrey di screencast. Nomor 4 ini kan dicek sama Mister ya. Jadi jangan lupa disubmit supaya Mister bisa ngelihat. Coba Audrey gimana? Nomor ini nomor bintang. Oh, nomor 4. Coba di running punya Audrey. Iya ya. Kenapa nggak set gitu ya? Tapi nggak ada yang dirubah kan speednya kan? Nggak ada sih.
Nah, sip. Itu kan masih bentuk perahu, bentuk layarnya doang nih Audrey ceritanya. Coba Audrey buka di bagian tas panelnya. Jadi misinya adalah membentuk sama badan perahunya. Itu kan masih bagian layarnya doang. Audrey tambahkan yang garis hitam, habis itu yang dia bentuknya gambar perahu, ada tiangnya. Nah, itu tugas Audrey menambahkan itu. Parameternya ada di bagian bawah, ketentuannya. Coba dicek. Nah, itu dia. Itu tiangnya tingginya berarti 30 pixel. Bacanya gitu ya. Yang warna merah itu sudutnya. Kok sudutnya? Pixelnya. Untuk yang di bagian 45, 50, 80 itu adalah pixel panjangnya garis. Sudutnya itu yang di dalam itu. Jadi misi Audrey menggambar tiang, menggambar kapalnya. Dengan warna hitam. Jangan lupa ya, warnanya hitam. Jangan dibiarkan warna biru muda. Kalau dia dibiarkan biru muda, nanti salah. Dia di sistem kok di sistem? Bukan di sistem, di teacher ya. Mister nanti. Mister yang ngecek. Kalau dia warna biru muda berarti nggak sesuai dengan parameter kapal. Ini tadi Mister ngapain kok kayak gini ya? Oh, ini tadi ke zoom. Oke. Jadi bentuknya harus kayak gini. Tiangnya itu fungsinya maksudnya. Fungsinya pakai forward aja. Tapi lihat ya posisi terakhirnya. Nah, Mister coba ini dulu. Ini udah share screen ke yang gambar kapal belum, Mister? Aduh. Bentar. Oke. Ini apakah Mister udah masuk ke share screen-nya yang gambar kapal belum ya? Oke, udah ya. Sip. Jadi kalau di running pertama kali untuk yang nomor 4 itu kan bentuknya seperti ini ya. Di awal gambar laut, habis itu cuman gambar si layar. Lihat, Mister Zoom. Ini turtle-nya mengarah ke bawah. Berarti udah pas kan? Kita tinggal nambahin tiang lagi ke bawah warnanya hitam. Ya kan? Logikanya gitu kan? Tiang warna hitam. Kita kerjakannya step by step aja. Satu per satu. Lihat parameter awalnya. Parameter untuk tiang itu dia cukup menggambar garis lurus ke bawah sepanjang 30 ya. 30 pixel. Berarti ini tadi kan kita main code-nya di mana nih? Ini Mister ngezoom ya. Oh, oke, ini dia. Ada di bagian terakhir adalah ini kapal. Nah, ini udah dibilang ubah fungsinya. Ini bagian kapalnya, ada fungsi kapal, kemudian ini main code-nya. Ini untuk gambar ombak, jangan dirubah, jangan diganti. Menggambar kapalnya ini juga sudah sampai di sini. Di bagian terakhir adalah gambar kapalnya ini. Kapalnya ini yang belum kelar. Ini kan, light blue ini adalah gambar layarnya tadi kan. Sampai forward 50. Nah, sekarang kita coba lanjutkan. Lanjutinnya di bawah sini ya. Misal coba kasih di sini deh. Kasih space lagi. Forward 30. Ingat warnanya ganti hitam. Color black. Black. Kita coba running. Nah, udah muncul? Nah, kayak gini. Jadi ceritanya kita suruh gambar satu persatu. Tiang, terus habis itu gambar ke kiri, ke bawah serong, ke kanan, ke atas serong kanan, ke kiri lagi balik. Sampai ketemu tiang lagi, terbentuklah bodi kapalnya. Kebayang tugasnya? Yang nomor 4 ini? Algoritmanya kebayang ya? Kita menggunakan fungsi aja, nggak ada rumus-rumus yang lain. Ya paling nanti kalau ada rumus-rumus, paling rumus-rumus Pitagoras kayak gitu-gitulah. Rumus degree gitu aja. Rumus-rumus matematika dasar aja. Nah, ini misalnya kita terusnya nih, lanjutin. Ini tadi yang Mister tambahin ya kodenya ya. Sekarang kita mau dia arahnya berputar ke kiri. Ingat, asumsinya kita itu ngadepnya sama kayak turtle ya. Kalau kita ngadep ke bawah, tangan kanan kita ada di mana? Di sini kan? Tangan kiri kita ada di sini. Berarti kita buat right.
right-nya berapa? 90 derajat karena dia lurus. Dari sini ke kiri. Lihat, betul apa enggak? Nah, udah siap kan? Ini lihat, hadapnya udah ke kiri. Jadi selalu bayangkan kita posisinya adalah turtle ya teman-teman ya. Kemudian kita bayangkan tangan kanan sama kiri kita. Nah sekarang kalau kita ngadepnya ke kiri, tangan kanan kita ada di mana? Di atas, tangan kiri kita ada di bawah. Nanti kalau kita mau ngebuat bagian body kapalnya yang miring, berarti dia bukan yang right ya, turnnya, tapi turn left. Nah sekarang kita lanjutin untuk gambar body kapal yang paling atas dulu. 45 yang diminta, yang merah, tulisan warna merah. Kita kasih forward 45. Kemudian dia turun ke kiri arahnya. Ke kiri. Tangan kiri kita sekarang ada di bawah. Karena di sini sudut dalamnya 45, posisi terakhir adalah ke kiri lurus 180 derajat, maka yang dibutuhkan di sini sudut terluarnya adalah 180 dikurangi 45, yaitu 135. Left 135. Kemudian kita forwardkan lagi sebesar yang merah. Nah, ini 45, ini 50. Nah, sekarang Mister coba running dulu. Dah? Kebayang ya? Nah, sekarang coba lanjutkan. Hirnya sama. Gunakan sudut terluar. Caranya mendapatkan sudut terluar apa? Sudut 180 derajat atau sudut dasarnya dikurangi dengan sudut dalam yang ada di kapalnya. Kemudian untuk besaran pikselnya, forwardnya itu garisnya, berapa panjangnya, lihat yang warna merah ya, warna merah yang di sini. Nih, ada 45, ini berarti yang ke kiri 45, yang ke sini 50. Ini panjangnya 80 piksel, ke atas 50 lagi, ini ke kiri 105 piksel. Itu untuk panjangnya. Kalau sudutnya, sudut dalam ini ya, sudut dalamnya ini. Ingat kita pakai sudut luar. Sudut luar tuh yang ini. Nah, berapa? Oke, bisa dilanjutin? Dicoba dilanjutin sendiri? Atau mau kita bahas sampai selesai? Mau coba dulu? Gimana Audrey? Dan teman-teman yang lain nomor 4? Udah clear? Kebayang ya? Tugasnya, rumus-rumusnya paling rumus-rumus sudut tadi ya. Oke. Nomor 4 udah pada kuning semua nih. Oh ya, untuk teman-teman yang tadi Nisa dan Zia, oke udah mulai masuk yang desain ruangan 2 ya, good job. Dicoba di desain ruangan 2 dulu ya. Untuk yang desain ruangan 1 bisa dilanjutin lagi nanti. Di pending dulu, kita hold dulu, kita lanjut ke yang desain ruangan 2 dulu. 1. Oke, bagi yang ada kendala silakan bisa tanya atau bisa resen. Gak bisa. Oke, siap. Kita akan coba bahas yang nomor 4 ya. Nomor 4 mana tadi ya punya Mister tadi? Oh, ini tadi. Oke, kita lanjutin sekarang. Udah sampai sini tadi garis miringnya. Nah, sekarang kita lanjut untuk mau menggambar ke yang sebelah kanannya. Lihat di bagian Mister. Anak panahnya mengarah ke serong apa ini? Serong kanan ya. Serong. Berarti 180-nya itu adalah garis lurus ini.
garis lurus ini ya, lurus 180. Nah, sementara yang akan kita mau pakai nanti, kita mau dia arahnya lurus ke kanan. Lihat, posisi turtle itu ada di sebelah serong kanan bawah. Kalau kita menghadap ke sana, tangan kiri kita itu ada di sini, tangan kanan kita ada di sini. Nah, caranya membayangkan gitu ya, untuk menentukan left atau right. Nah, supaya kita bisa lurus ke sini, ke kiri, berarti kan kita butuh turn left kan. Turn leftnya berapa? Kalau di sini kita mendapatkan posisinya itu kondisinya 135 derajat. 130 derajat tuh ke sini. Berarti kita kalau di ini 180, 135 dikurangi 80 jadinya berapa? 45 kan? Ya kan? Berarti kita left-nya dibuat 45. Kemudian kita forward. Karena ini cuma mengarah doang. Kita forward sebesar 80. Let's see. Tuh, udah lurus sekarang. Sekarang kita tinggal serong ke kiri atas, serong ke kanan atas, habis itu balik ke tiang lagi. Nah, dengan konsep yang sama, kita lihat di sini garisnya itu adalah garis lurus arah turtle. Di sini 180 derajat. Kemudian di sini 135. Berarti kita butuh ke left-nya 45. Kemudian kita forward berapa? 50 ya tadi ya. Oke, 50. Dan terakhir berarti posisi kita sekarang ada di pojok kanan atas. Kita ini aja deh, jangan dibayangkan. Kita lihat aja. Nah, kita lihat di sini posisinya ada di bagian pojok serong kanan atas. Berarti tangan kiri kita ada di sini, sebelah kiri, tangan kanan kita ada di sebelah bawah sini. Supaya dia bisa lurus lagi ke sini, maka kalau di sini 50 berapa derajat tadi? Sudut dalamnya 50 derajat ya? 45 derajat. Kalau di sini 45 derajat, maka sudut terluarnya dari 180, 180 dikurangi 45 yaitu 135. Left 135, kemudian di forward 105. Oke, 105 kan beneran? Iya. Kita running. Nah, sudah jadi perahu layar kita. Jadi kayak gitu ya. Membayangkannya adalah posisi kita di turtle-nya seperti apa. Dan untuk menentukan sudutnya, kita pakai sudut terluar. Untuk mendapatkan sudut terluar, kita harus tahu sudut garis lurusnya dulu. Refernya kemana? Ke pointernya. Jangan terus tetap statis ya, garis lurus itu dari kiri ke kanan horizontal. Enggak. Di turtle itu enggak seperti itu. Karena dia punya vektor, punya arah. Oke, kayak gitu kira-kira. Habis itu kalau sudah selesai baru di submit. Nanti Mister akan coba cek. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nomor 4, satu lagi nomor 5, final soal buat yang nomor 2. Wih, nomor 5. Baru Mister mau tawarin nomor 5 apa kamu kita bahas. Oke, sekarang kita coba cek ya nomor 5. Nomor 4-nya nggak Mister tutup, cuma Mister switch aja ke nomor 5. Nomor 4-nya apakah ada yang masih belum? Udah pada semua kan? Oh ya, Nisa sama Zia. Gimana nomor 4? Oh, belum sampai nomor 4. Oke. Mister akan coba masukkan nomor 5 dulu. Nomor 5 ini. Nah, nomor 5 ini kita menyalin aja dari fungsi yang sudah ada. Ini kan udah ada perintahnya nih. Salin fungsi dari program. Oke, kita salin aja. Copy. Dari nomor 4 tadi ya. Ini Mister copy dari nomor 4. Ini nih. Nih, Ctrl A, copy.
Habis itu switch Mister ke nomor 5. Untung tadi nomor 4-nya nggak Mister. Refresh ya. Paste. Kalau ini kita running, lihat di nomor 5. Kan udah jadi nih. Nah, udah jadi. Cuman bedanya apa? Nggak ada ombaknya. Ombaknya hapus. Ini kan ombaknya. Ombaknya hapus. Kita running lagi. Tersisalah hanya kapal. Nah, kapalnya sekarang tugasnya apa? Kita buat posisinya jadi berubah. Nggak dari 0,0. Dimulai dari yang pertama X0 Y minus 30. Ini di bagian sini. Nah, Mister enter dulu. Di bagian main program ini kan dev-nya kita, fungsi kita. Udah jadi dev kapalnya, kita tutup aja biar nggak terlalu panjang. Ini posisi awalnya adalah 0, X-nya, Y-nya 50. Sekarang kita ganti sesuai dengan ketentuan. Yang ini jadi minus 30. Yang pertama. Oke, nah sekarang kita coba cek dulu. Bener nggak posisinya nanti ada di sini? Oh, posisinya di bagian bawah ya? Nomor pertama ya? Yang ini berarti ya? Berarti nanti kita akan yang kedua itu 130 itu ya sebelah kanan. Minus 130 X-nya itu yang minus 130. Ya benar, karena Y-nya ini minus 30 ya, berarti di bawah. Nah selanjutnya tinggal kita buat hal yang sama. Kita pen up sama kapalnya ini. Kita enter. Kapal kedua, kapal ketiga. Sudah jadi. Kita buat gotonya. Sesuaikan. Yang kedua 130 sama 130. Selanjutnya minus 130 sama 130. Ini ada minusnya. Oke. Habis itu kita coba running. Tara. Kok kebalik? Nomor 2-nya kebalik. Kenapa kok bisa kebalik? (130) Y-nya 130. Kapal. Nomor 2-nya kapal yang keduanya kebalik. Punya teman-teman juga kebalik nggak? Tadi Ricardo. Coba Mister mau lihat. Yang punya Ricardo kebalik juga sama punya Mister apa enggak? Ngadep kanan. Ya. Turtle-nya ya maksudnya ya. Maksudnya turtle-nya kan ya. Kalau ini kita komen, maksudnya turtle yang di atas ini. Oke. Betul sekali. Jadi pastikan kondisinya itu adalah menghadap ke kanan ya. Dikasih clue sama Gaby. Mantap. Jadi gimana? Sudah bisa melanjutkan sendiri? Pastikan ngadepnya itu ke kanan. Kalau ini kita cek, lihat ya di bagian mana tadi. Kita lihat di running pertamanya. Ngadepnya kemana? Ke kiri. Ini ngadepnya harus ke kanan. Gitu kan ya, Gaby ya? Maksudnya Gaby. Bagian turtle-nya. Bagian turtle-nya, ya benar. Bagian turtle-nya itu ini ya teman-teman ya. Kalau Mister menyampaikan bagian turtle ujungnya itu adalah yang ini nih, pointer gambar panah ini. Pastikan dia ngadepnya ke kanan. Ngadap ke kanan itu berarti di bagian kapalnya, dev kapalnya ini, teman-teman tinggal putar. Bisa pakai left, bisa pakai right. Terserah teman-teman yang mana. Karena ini kan posisinya dia berputarnya ke 180 derajat ya. Bisa pakai right, bisa pakai left. Misalnya pakai right. Ini 180 derajat. Kenapa 180 derajat? Kita muternya itu ke
kanan sebesar garis ini nih. Jadi kalau di running, lihat. Nah, posisinya udah ngadep ke kanan. Oke, kenapa kok dia harus ngadep kanan? Karena pada saat kita running pertama, kita menggambar layar itu ngadepnya ke kanan. Kalau dia ngadepnya ke kiri, maka gambar layarnya itu akhirnya kebalik kayak tadi. Ya, kayak kebalik kayak tadi. Jadi, sekali lagi, turtle itu punya vektor, punya arah. Jangan sampai arahnya itu kita kelupaan nih. Kalau kita lupa, nggak error kan di bagian programnya, tapi jadi aneh, jadi lucu kayak tadi gambar Mister. Jadi kebalik, tenggelam mau gini ya kapalnya. Nah, setelah itu baru kita buka yang kedua. Misalnya, kita coba cek. Nah, set. Habis itu nanti yang ketiga, mulai dari kanan juga sama. Ini kita uncomment. Oke, nice. Akhirnya selesai juga 3 kapal kita. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Tinggal copy aja yang nomor 4, kemudian pastikan arah vektornya betul. Oke, thank you Gaby atas masukannya. Mantap. Yang lainnya kebayang ya? Jadi teliti, awalnya kita harus teliti dengan kondisi arah punya kita. Sebenarnya di dalam tas panelnya kalau teman-teman lihat ini udah menjadi clue ke teman-teman bahwa turtle-nya itu nggak menghadap ke kiri ya. Kalau kita menghadap ke kiri berarti ada kemungkinan nanti akan terjadi bug. Nggak sesuai dengan keinginan kita lah gitu kan. Error nggak, tapi nggak sesuai aja. Ini juga sudah ada ketentuannya. Setelah menggambar kapal, aktor harus kembali ke arah awalnya, menghadap ke kanan. Jika tidak, kapal akan digambar dengan sudut yang berbeda. Jadinya kebalik. Gitu ya. Ya, kebayang ya semuanya ya. Nomor 5, hati-hati dengan arah vektornya. Karena kita coba cek progresnya. Gimana? Belajar turtle? Ini kan asik kan? Ada lucu-lucunya juga. Kapalnya tadi kebalik. Dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, ini lebih fun. Menurut Mister ya, menurut Mister. Tapi harusnya lebih enak. Oke, yang lainnya bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Nomor 5, kira-kira seperti itu. Kita tinggal salin. Kemudian kita sesuaikan koordinatnya. Catatan, gambar, contoh gambarnya itu bisa dijadikan pedoman kita pada saat kita mengarahkan si turtle-nya. Nah, sekali lagi, turtle itu punya vektor, punya arah. Enggak statis ya. Bahkan dia sudutnya pun ngikutin arah. Oke, udah 8.30. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Wah, 8.30 bisa menyelesaikan semuanya nih. Mantap. Atau ada yang mau didiskusikan? Nah, bisa coba cek dulu progresnya. Oke, Nisa, Zia, ada kendala kah? Terlihat dari tadi masih stuck di nomor 3. Apakah ada permasalahan koneksi atau seperti apa? Nisa dan Zia. Halo Nisa, halo Zia. Nisa tidak tahu. Oke, nomor 4. Mr. Beck nomor 4. Oh ya. Nomor 4 itu kita menggambar kapal ya, Nisa ya. Awalnya kita cuma dikasih layar. Nah, setelah itu kita menambahkan code-nya itu di sini, Nisa. Ini dia. Mulai dari baris ke-13.
di bawah tulisannya yang ubah fungsi ini nih. Jadi kita modify atau memodifikasi fungsi kapalnya yang awalnya cuma gambar layar, ini gambar layar doang, ditambah sama bagian nomor 3. Oh wait, nomor 3. Mister buka dulu nomor 3. Oke, nomor 3 yang kedua kan ya, Nisa ya, betul ya? Yang nomor 2 kan? Ya, oke. Desain yang kedua ya. Ini kembalikan data untuk menggambar persegi saat tim desain berpindah. Oke. Oh, ini maksudnya karena kita menggunakan variabel. Ini kan variabel nih. Sisi, sudut itu variabel. Kira-kira isinya berapa nih untuk menggambarkan persegi? Ketentuannya yang ada di sini nih, Sa. Menggambar persegi dengan sisi 100 pixel. Nah, kita tambahkan aja di sini 100. Kemudian sudutnya berapa? Kalau sudut dalamnya 90, sementara sudut luarnya itu adalah yang garisnya 180, berarti sudut luarnya adalah 180 dikurangi sudut dalam kan? Dapatlah nilainya 90 juga. Karena kan 180 dikurangi 90 adalah 90. Kalau sudah, tinggal di running. Udah jadi. Jadi kita cukup mengisikan terkait dengan ketentuan sisi dan sudutnya, Nisa. Oke, gimana? Dari soalnya sudah terbayang oleh Nisa? Dengan dicontohkan di code-nya. Aman ya? Sip, mantap. Cara yang sama nanti juga untuk yang selanjutnya. Oke, sama-sama Nisa. Untuk yang nomor 4 misalnya, konsepnya sama. Kita juga nanti akan menentukan sisi dan sudut. Cuman nggak dalam bentuk variabel lagi Nisa. Tapi dia langsung angka-angkanya aja dimasukkan. Kita hardcode di dalamnya. Karena dia nilainya berubah-ubah. Kalau yang tadi persegi kan sisinya harus sama. Kalau sekali kita define 100 ya semuanya harus 100 kan gitu. Tapi kalau gambar kapal ini kan beda. Ada yang sama di bagian serongnya 50. Tapi kan kalau dibuat variabel nggak terlalu signifikan. Jadi langsung kita hardcode aja. Angka-angkanya aja langsung kita pakai misalnya. Oke, sekarang kita coba cek dulu progresnya. Oke. Rata-rata 50% udah terkerjakan semua ya. 50% ke atas. Luar biasa. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Atau didiskusikan? Untuk yang bintang sebenarnya sama ya, konsepnya seperti yang sebelum-sebelumnya, cuman dia ada sedikit modifikasi yang bikin jadi tambah lebih seru. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan juga monggo. Wih, udah selesai semua Ricardo. Coba Mister cek. Oh iya, Ricardo, Gaby, good job, nice. Bagi yang sudah selesai semua, nanti coba di rumah pas lagi free kerjakan juga yang bagian tugas-tugas tambahan ya, supaya bisa lebih familiar lagi dengan turtle. Ntar jadi lebih fun deh, percayalah. Oh ya, percayalah. Nggak, emang kalau turtle itu karena kita ada visualisasinya ya mungkin ya, jadi lebih enak tuh menggambarkannya daripada kita harus membayangkan misalnya kayak conditional statement, kemudian menggambarkan nested while loop dan sebagainya gitu kan, karena nggak ada visualisasinya, cuma sekedar angka-angka atau tulisan-tulisan, jadi kadang agak susah membayangkan. Tapi kalau ini kan terlihat ya gambarnya. Good job. Bagian sudah selesai, Ricardo, Gaby, dan teman-teman yang lainnya yang lagi OTW juga mau selesai. Oke, karena sudah pukul 8:30 dan Mister lihat juga progresnya juga cukup bagus. Nanti bagi teman-teman yang akan mengerjakan latihannya bisa dilakukan besok saja. Sekarang istirahat dulu, udah 8:30 juga. Mister akan sedikit wrap up apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini.
Jadi malam ini kita sudah belajar mengenai dasar-dasar perintah fungsi di Turtle, mulai dari import modulnya, kemudian penggunaan fungsi-fungsi dasarnya dari pen size, kemudian color, terus ada forward, left, right, dan lain-lain. Posisi juga ada go to, kemudian ada exit on click untuk tetap mempertahankan di layar. Oke. Nah, harapannya dengan pembelajaran dasar ini nanti teman-teman bisa memahami dengan baik yang nantinya akan terus kita pakai pada saat mempelajari modul Turtle ini. Sebagai informasi, modul Turtle ini nanti akan ada 4 pertemuan, di mana 4 pertemuan terakhir yang keempat kita akan membuat proyek lingkungan urban, gambar lingkungan kota boleh, lingkungan desa boleh dengan menggunakan Turtle. Bebas, gak ada ketentuannya, sekreatifnya teman-teman. Mau nanti dibangun rumah dulu, ada gambar pohon, kemudian ada gambar tiang bendera, boleh, gak ada masalah. Itu nanti di project terakhirnya. Nah, terus juga teman-teman juga sudah mengetahui terkait dengan pergerakan angle-nya. Ini yang penting, karena pergerakan angle untuk Turtle itu berdasarkan sudut terluar. Sekali lagi, bukan sudut dalam ya, sudut terluarnya. Sudut terluar itu didapat dari mana? Dari posisi garis lurus dia, posisi terakhir dia, entah itu dia serong, entah itu dia lurus, kanan kiri, atau atas bawah. Itu adalah sudut terluar dari yang Turtle punya. Maksimalnya 180 derajat. Nah, itu baru disesuaikan dengan gambarnya nanti. Kalau dia ternyata misalnya kayak gambar persegi, berarti kan dia sudut dalamnya 90 ya. Berarti dikurangi aja 180 dikurangi 90. Formulanya sesimpel itu. Tidak ada formula-formula yang lain yang cukup kompleks. Oke, mungkin itu dulu yang bisa Mister sampaikan untuk pembelajaran kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya sudah bergabung bersama Mister untuk belajar terkait dengan modul Turtle untuk pembelajaran awal dasar mengenai fungsi-fungsi penggunaan Turtle di Python. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye semuanya. Bye-bye. Waalaikumsalam, Mister. Oke, sama-sama semuanya.